Pemirsa, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang mempunyai peranan penting dalam strategi peningkatan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Dan komoditas ini mempunyai fungsi multiguna baik untuk dikonsumsi langsung dan juga sebagai bahan baku utama industri pakan dan industri pangan, dan bahkan sudah banyak negara yang memanfaatkan jagung ini sebagai bahan baku bioenergi. Nah, jika berdasarkan data luas tanam jagung di DIY pada tahun 2022 di DIY seluas 67.046 hektar, dan tahun 2023 luas tanam jagung menurun dan pindah di tahun 2024 karena perubahan iklim, sehingga untuk puncak tanam di bulan Januari ke depannya, petani di DIY mengandalkan juga pola tanam di mana ada monokultur dan tumpang sari di Kabupaten Gunung Kidul, dan ada yang menanam secara swadaya dan juga pola kemitraan perbenihan. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai upaya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tema yang spesifik, yaitu pemanfaatan jagung sebagai salah satu potensi produksi tanaman pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Di podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hadir bersama saya, Visintia Rina, dan ada 3 narasumber di samping saya ini. Wah, luar biasa sekali ya. Saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Sehat selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, ada Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Haji Aslam Ridho MAP. Selamat siang, Pak Aslam. Selamat siang, Mbak Cynthia. Ya. Ketemu lagi kita. Oke, untuk yang selanjutnya ada petani pembudidaya jagung, ada Bapak Narsun. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat selalu. Amin. Selalu sehat. Dan juga semangat ya, Pak ya. Iya. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai pemanfaatan jagung sebagai salah satu potensi produksi tanaman pangan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu, Pak. Berkaitan dengan tanaman jagung ini sendiri, untuk kondisinya sekarang itu seperti apa untuk tanaman jagung ini, dan prospek jagung ke depan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan ini seperti apa? Monggo. Makasih, Mbak. Jadi kalau kita melihat prospek budidaya jagung di DIY itu sangat prospek begitu ya. Kemudian juga sangat menarik begitu, karena faktanya nanti kalau Pak Nusron mungkin bisa bercerita kondisi yang ada di lapangan, kemudian juga hal-hal yang menjadi daya tarik bagi masyarakat kita begitu. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Cynthia, bahwa potensi lahan kita atau luas tanam kita yang di tahun 2022 itu memang cukup tinggi, jadi 67.046 hektar begitu ya. Nah, ini ternyata juga didominasi di lahan Kabupaten Gunung Kidul begitu. Kemudian yang berikutnya tentu pola tanam, biasanya jagung itu ditanam pada saat musim tanam kedua atau ketiga. Artinya di musim tanam kedua itu biasanya di pancaroba begitu, di musim hujan ke musim kemarau, kemudian juga yang ketiga itu musim kering itu, Mbak. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya, kenapa kami sampaikan itu punya prospek yang cukup tinggi, karena jagung itu adalah komoditas yang bisa dimanfaatkan segala hal untuk kebutuhan masyarakat kita, baik untuk dikonsumsi sendiri, kemudian juga untuk sebagai pakan ternak begitu, nggih. Jadi sebagai konsumsi banyak yang sudah dikembangkan di DIY, termasuk jagung pulut, itu yang jagung khas di NTT sebetulnya, tapi cita rasanya cukup bagus. Nah, ini juga dikembangkan di Jogja begitu. Kemudian ada jagung hibrida, kemudian ini dikembangkan biasanya dengan masyarakat kita yang biasanya mereka membutuhkan untuk hasilnya digunakan untuk pakan ternak, misalnya unggas begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat potensi tanamannya, itu kan tanaman jagung, daunnya, klobot itu bisa digunakan sebagai pakan ternak ruminansia begitu. Bahkan ada yang
mereka itu menanam jagung tidak sampai dewasa jagungnya, tidak diambil jagungnya, tapi diambil tanamannya dan itu digunakan sebagai pakan ternak begitu, termasuk tongkol jagungnya juga gitu. Artinya dia dipanen muda untuk pakan ternak begitu. Nah, itu yang berkembang di kita begitu. Kemudian juga ada yang memang tadi untuk bioenergi gitu ya. Nah, cuman kalau di Jogja nih kayaknya belum begitu gitu. Iya. Nah, yang berikutnya ada pola kemitraan antara perusahaan multinasional begitu dengan masyarakat kita. Jadi jagung yang dikembangkan contohnya di Sleman bagian timur, Bantul, itu kan memang digunakan sebagai pusat perbenihan. Jadi di Jogja itu ditangkarkan hasilnya adalah benih unggul, kemudian ditanam ke daerah yang lainnya begitu. Nah itu nanti Pak Nusron mungkin banyak bercerita tentang itu begitulah. Artinya bagaimana prospek dan peluang serta daya tarik jagung bagi masyarakat kita begitu. Sementara itu Mbak. Iya, tadi kan ini ada catatan di mana tahun 2023 luas tanam jagung ini menurun seperti itu Pak. Itu ada faktor apa seperti itu? Jadi kemarin itu kan di 2023 itu kan ada El Nino yang berpanjangan. Nah, masyarakat itu lebih tertarik dengan menanam sayuran atau hortikultura, contoh cabai, kemudian bawang merah. Nah, itu seperti itu. Jadi prinsipnya ketika musim kemarau, kemudian masih ada air, air bisa didapatkan dari menyedot di sumber air kita. Nah, artinya ada irigasi, itu tanaman horti, tanaman cabai, bawang itu kan bagus hasilnya begitu. Mereka lebih tertarik ke horti begitu. Kemudian yang berikutnya memang karena musim kemarau itu mundur, nah awal tanam padi itu kan kemarin mundur. Yang biasanya Oktober itu kemarin mundur di awal Januari atau akhir Desember begitu. Sehingga panennya juga mundur. Nah, panen raya juga mundur. Nah, sehingga yang berikutnya tanam jagung itu banyak dilakukan di bulan-bulan ini, bulan Mei, Juni, itu yang musim tanam kedua begitu. Biasanya gitu. Kemudian juga lebih menarik karena jagung itu ternyata kan hanya membutuhkan koncoran atau ocoran irigasi itu hanya 6 kali begitu. Jauh lebih rendah dibandingkan misalnya padi yang sampai 12 kali. Artinya kan dengan seperti itu kebutuhan air tidak terlalu banyak, tapi hasilnya insya Allah juga bagus begitu bagi masyarakat kita. Kalau untuk prospek sekarang di tahun 2024 sampai bulan Juni ini ya, berarti masuk dalam masa penanaman gitu ya Pak? Ini ada beberapa yang awal tanam begitu. Kemudian juga kemarin sudah ada yang panen dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu ya untuk prospek saat ini di tanaman jagung 2022 kemarin hingga tahun ini gitu kan, walaupun di tahun 2023 sempat ada penurunan karena memang efek El Nino itu ya Pak ya, tetapi saat ini juga sudah mulai kembali tumbuh seperti itu. Ya, alhamdulillah masyarakat kita itu meskipun ada efek seperti itu kan bisa memodifikasi usahanya. Bahkan hasilnya kalau untuk cabai, untuk bawang itu kemarin cukup bagus begitu. Begitu Mbak. Artinya hal-hal tertentu kadang itu bisa disiasati untuk aspek penanaman komoditas yang lainnya. Nah kalau pas musim hujan malah itu cabai gitu biasanya rentan terhadap penyakit dan yang lainnya begitu Mbak. Itu dia tadi ya. Kalau dari dinas ini sendiri Pak, dalam meningkatkan produktivitas tanaman jagung, saat ini langkah-langkah yang dilakukan seperti apa Pak? Ya, jadi gini Mbak, kita itu kan sebetulnya ada kemitraan dengan industri jagung yang memang itu disiapkan oleh pabrikan begitu. Nah, kemudian kita kadang-kadang menggandengkan antara pihak industri dengan masyarakat kita. Nah, artinya kita gandengkan biar bisa bertemu begitu. Nah, tentu dengan jagung yang varietas unggul itu mereka akhirnya bisa menanam, kemudian bisa meningkatkan produktivitasnya. Itu yang hibrid, kemudian yang komposit atau yang
yang kita kembangkan sendiri, nanti Mas Nasrun mungkin juga bisa menjelaskan begitu Mbak, yaitu juga kami ada kita kembangkan di UPT kita, kemudian juga ada bimbingan dari pusat untuk mengawal yang seperti ini begitu, sehingga paling tidak nanti ada dikembangkan di UPT kita, kemudian juga nanti akan didemplotkan kepada masyarakat kita begitu. Nah, dengan model demplot itu kan sebagai contoh gambaran di masyarakat, mereka bisa melihat, kemudian bisa mengamati. Nah, tentu yang seperti ini itu kalau bagus kan mereka terus tertarik untuk mengembangkan di daerah yang sekitarnya begitu. Baik, seperti itu. Nah, sebelum mungkin ke Pak Aslam, saya ke Pak Nasrun dulu nih ya. Pak, ini kan Bapak sebagai salah satu yang memang bagian dari petani pembudidaya jagung seperti itu, Pak. Awal mulanya itu mengapa tertarik untuk melakukan budidaya jagung dan akhirnya sampai sekarang ini, kira-kira jagung yang memang cocok untuk ditanam saat ini terutama di daerah istimewa Yogyakarta sendiri bagi Bapak seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk kita budidaya jagung pertama itu seharusnya sebelum menanam itu kita melihat pasarnya dulu. Oke. Nah, pasarnya apakah itu nanti pasar pabrikan, apa itu nanti pasar mungkin pasar-pasar tradisional yang dibutuhkan. Contoh mungkin apa disampaikan Pak PLT Kepala Dinas tadi. Mungkin jual tebon kan gitu. Nah, jual tebon itu sebenarnya menjanjikan, menguntungkan karena itu waktu durasinya lebih cepat, sehingga itu mungkin bisa ditanam lebih 1 tahun itu mungkin bisa 4 kali karena durasinya itu mungkin 70 hari itu sudah dipanen. Nah, itu habis itu juga kenapa sekarang itu kita sebagai pembudidaya jagung kok tertarik di jagung. Nah, ini sangat menarik karena kami ini kan pelaku di lapangan sebagai petani. Jagung itu sebenarnya ketertarikan kami di jagung itu pertama perawatannya. Habis itu juga hasilnya juga itu sangat memuaskan. Ketimbang nanti kita tanam padi, itu lebih tinggi hasilnya di nilai akhirnya ketimbang kita menanam padi tadi. Habis itu juga kita tertarik juga di pembenihan. Kenapa pembenihan kita tertarik? Karena di situ sudah ada kepastian harga. Oh, baik. Kita bermitra dengan perusahaan bermitra dengan kelompok tani karena ada lembaga potong kelompok tani yang tadi sudah diutarakan oleh PLT Kepala Dinas bahwa Kepala Dinas atau dinas itu menjembatani sehingga adanya kemitraan tadi. Sehingga kami di lapangan ini merasa terlindungi dengan pola kemitraan tadi. Sehingga di situ ada kepastian harga. Habis itu juga dari perusahaan itu ada sarana prasarana yang dibantukan secara hibah kepada petani. Sehingga mungkin petani itu sendiri ya kalau sudah ada kepastian harga intinya tinggal menghitung HPP-nya sehingga keuntungannya itu sudah bisa dipastikan berapa keuntungan saya ketika saya menanam jagung 1000 meter 1 hektar ataupun 10 hektar kan gitu. Habis itu untuk jagung hibrida juga kan kita ada beberapa varietas. Biasanya juga kita menggunakan jagung manis tadi. Itu jagung manis juga tertarik tetapi kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Nah, karena apa? Itu jagung manis biasanya untuk kebutuhan untuk industri rumah tangga, biasanya untuk sayur ataupun nanti jagung godok. Nah, jagung godok itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga memang jagung ini kami sebagai budidaya ya karena pertama ada jaminan harga situ, habis itu juga ada kepastian harga, habis itu juga nanti ketika kita berbicara di jagung hibrida ada juga yang kita jual jagung kering pipil. Nah, jagung kering pipil itu biasanya kami juga di Gunung Kidul. Teman-teman Gunung Kidul itu senang itu jagung kering pipil, tapi juga ada pemilihan bibit unggul sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kan itu. Mungkin itu dari kami sebagai Kalau petani. dari jagung-jagung yang ditanam ini sendiri yang mungkin kualitasnya baik dan banyak diminati itu apa sih Pak biasanya Pak? Itu tergantung lokasi masing-masing, tergantung kabupaten. Contoh Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tertarik dengan varietas biasanya komposit. Itu ditanam biasanya di bulan-bulan Desember. Karena di 2023 karena anomali cuaca sehingga mundur di 2024. Di bulan Januari itu komposit. Juga ada hibrida karena sebagai sumber pangan ternak.
Iya. Nah, itu jagung hibrida itu, Mbak. Habis itu juga untuk di 2024 ini kami juga sudah menanam jagung pembenihan. Nah, pembenihan alhamdulillah kami juga sudah banyak menanam. Kemungkinan besar sampai akhir Agustus. Nah, itu. Oke, kalau lahan jagung Bapak berada di mana nih? Kalau lahan jagung kami di Prambanan. Di Prambanan, Iya. gitu ya. Dan Berbah. Dan Berbah. Nah, itu yang paling banyak itu apa Pak biasanya produksinya Pak? Kita di tahun 2024 itu ketika masuk MT2 rata-rata itu di pembenihan. Pembenihannya Iya, ya, Pak, pembenihan. Karena itu kan saluran airnya ada saluran teknis, sehingga itu kebutuhan air bisa tercukupi. Apa disampaikan dari Pak PLT tadi, jagung itu tidak membutuhkan air yang banyak. Sehingga karena ini di musim kemarau bisa mensiasati penggunaan air sehingga butuh 5 sampai 6 kali pengairan itu sudah panen. Iya. Nah, itu. Kalau panennya sendiri biasanya rata-rata di bulan apa, Pak? Kita panennya rata-rata di bulan mulai September, Oktober, November. Oh, baik. Setelah itu nanti pembenihan lagi gitu ya, Pak ya? Setelah itu biasanya sudah lari ke padi. Oh, baik. Karena musim MT1. Iya. Nah, kita kan gini, untuk DIY itu kan kita sudah ada punya pola tanam. Oh, baik. Khususnya kita Sleman, Bantul, Kulon Progo. Oh, Padi, palawija, padi. Nah, ini kita harus tahu karena penanaman palawija terutama jagung itu juga ada apa ya? Ini intinya untuk memutus mata rantai hama. Mata rantai hama karena apa? Kalau kita padi pantun, ya apa ya? Padi pantun, nah nanti hamanya yo di sekitar situ terus. Pada akhirnya nanti tidak putus siklusnya. Sehingga memang disiasati kita sudah menanam padi palawija ataupun padi sehingga ada pemangkasan hama di situ. Iya. Mungkin berarti itu ini ya dibagi-bagi ya. Iya. Padi dulu, terus palawija, habis itu terus padi lagi. atau di sebaliknya gitu kan. Iya. Yang penting ada rentang waktunya untuk penanaman itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, oke, baik. Nah, saya ke Pak Aslaw nih Pak. Tadi kan melihat bagaimana perkembangan tanaman jagung saat ini di DIY dari tahun 2022 untuk yang terdekat ini ya Pak, 2023 menurun karena memang faktor El Nino. Saat ini 2024 seperti apa untuk perkembangan tanaman jagung, dan tadi kan sudah diberikan garis besarnya juga dari petani sendiri ini Pak. Ya, jagung sebagai salah satu tanaman pangan setelah padi dan kedelai di Yogyakarta menjadi harapan bagi cadangan pangan di DIY. Tadi disampaikan lahan kita ada 60.000 dinamis, kemudian angkanya sampai dengan 2024. Jadi kalau kita diskusi tentu tidak terpancang pada tahun 2024 selawe, tapi untuk jangka waktu depan. Nah, Mbak Cynthia, perlu saya matur juga bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan kita itu nek dibandingkan dengan provinsi yang lain tentu kecil. Kita punya lahan pertanian pangan berkelanjutan itu yang kita tetapkan di Perda itu ada 100 sekian lahan pertanian pangan. Total itu. Yang beririgasi itu ada 70 sekian Mbak Heri ya? Ya, 76. 76 yang beririgasi. Tapi totalnya ada 100 sekian. Dari sekian luas lahan daerah istimewa Yogyakarta. Tentu kalau dibandingkan dengan luas wilayah ini kita masih kecil dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Sehingga kalau disandingkan produksi jagung di Jogja dan Jawa Timur, Jawa Tengah tentu tidak sebanding. Potensinya juga tidak sebanding. Akan tetapi jagung suka tidak suka menjadi salah satu dari varietas selain padi kedelai bagi petani untuk dikembangkan. Jadi setelah padi kedelai itu ya jagung untuk dikembangkan sebagai tanaman pangan. Nah, melihat area lahan yang dimiliki oleh Yogyakarta terbatas, tidak sama dengan provinsi yang lain, maka memang saya sepakat dengan Mas Nasron tadi, ada diversifikasi usaha on-farm-nya. Kemudian ada juga diversifikasi produk. Agar apa? Agar lahan yang
terbatas ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Sama juga dengan potensi wilayah kita ini dibandingkan dengan provinsi yang lain itu tidak luas, tapi nilai ekonomi kita, wisata misalnya, itu luar biasa. Bandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, potensi ekonomi wisata kita tinggi. Meskipun luas wilayah kita tidak banyak. Nah, berangkat dari keterbatasan luas lahan kita, maka menurut saya itu memang harus dikembangkan diversifikasi usaha on farm-nya. Misalnya tadi Mas Rasul ngendika, tentu tidak semua produk pembibitan ini cocok di 4 kabupaten kota. Gitu. Misalnya Gunung Kidul itu cocok untuk produksi. Sleman, Bantul cocok untuk pembibitan. Sehingga ada konsentrasi itu, ada konsentrasi. Jangan dipaksakan Bantul karo Sleman itu untuk produksi. Kalau Bantul Sleman itu bisa dimaksimalisasi untuk pembibitan, kenapa tidak? Gitu. Konsentrasi khusus Bantul Sleman itu pembibitan. Sehingga kelak itu jagung itu wong kolak bibit perusahaan pendampingan yang difasilitasi dari dinas tadi, pendampingan produk produksinya, kemudian juga pendampingan pembibitannya, sehingga tidak orang mohal sesok itu satu saat bibit unggul itu neng Jogja, neng Sleman karo neng Bantul, neng golek bibit jagung unggul produknya label Jogja. Itu kalau misalnya Bantul dan Sleman itu berpotensi untuk bibit, khusus bibit ya. Karena memang tadi itu terbatasan lahan, kemudian jaringan irigasi teknisnya juga mendukung untuk Bantul dan Sleman. Tapi untuk yang Gunung Kidul jangan dipaksa untuk produksi, jangan dipaksa untuk bibit. Karena memang pasnya untuk yang Bantul itu produksi. Kemudian Tumpang Sari menurut saya tadi juga bagus karena lahan yang terbatas tadi. Betul, Pak. Jadi diversifikasi usaha on farm-nya memang harus ada diversifikasi. Gitu. Untung di Jogja ini ada kader-kader petani. Mas Heri itu punya kader-kader kayak Mas Nasrun ini yang luar biasa bisa mengedukasi, menginspirasi bagi petani-petani milenial. Karena selain problem lahan, kita ini problemnya problem generasi, Mbak Cynthia. Petaninya ya, jadi Pak, ya? generasi petani kita itu ya itu problem PR tersendiri yang harus kita bangun gitu. Karena ketersediaan SDM pengolah itu juga harus kita bangun. Jadi diversifikasi on farm-nya harus ada diversifikasi usaha. Kemudian juga ada teknologi yang coba kita masukkan. Selain itu juga tadi saya matur diversifikasi produk. Jadi misalnya tadi misalnya jagung, kita punya jagung itu selama ini mungkin sudah jalan kemitraan dengan industri. Tapi karena jumlah volume produk kita itu kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain, tentu kapasitas tonasi kita mesti akan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Nah, gandeng Jogja itulah hanya sedikit, men iso menjadi harapan bagi petani-petani milenial bertanam jagung tapi ada diversifikasi produk. Aku kurang ngerti nih, Mas Nasrun mungkin paham. Produk dari jagung tapi produknya premium, tadi apa gitu. Jadi misalnya produk di Yogyakarta ini sekarang sudah dikembangkan misalnya budidaya garam. Di Pantai Selatan sudah ada itu beberapa teman itu terus sekarang. Nek produksi garam di Pantai Selatan itu didol garam rosok, ya nilai ekonominya rendah. Betul. Tapi kalau kita memberikan masukan, sering diskusi dengan teman-teman di pembudidaya garam, dengan teman-teman dinas kelautan, berikan sentuhan teknologi agar produksi garam di Jogja itu jangan didol rosok, tapi didol menjadi garam premium. Garam yang untuk alat kosmetik, garam premium gelas itu atau yang artinya produknya premium gitu. Sehingga bisa mengagitasi petani milenial bahwa nek aku sesuk bertani jagung, masa depanku cerah gitu. Jadi nek saiki aku diiming-imingi bertani jagung,
kemudian aku bayangannya ngangkut jagung dol nengen blotak gitu. Milenial kemudian menjadi tidak tertarik. Ini makanya perlu inovasi dari Mas Nasrun, inovasi produk dari komoditas jagung itu. Karena tadi itu kita punya potensi lahan, kemudian juga potensi SDM kita ada. Kemudian daya dukung kita punya, misalnya perguruan tinggi di Yogyakarta ini punya banyak perguruan tinggi yang saya yakin kajian-kajian pengembangan kaitan dengan pertanian itu cukup tersedia. Iya, betul. Gitu. Baik, saya ke Pak Heri lagi nih ya Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita juga pingin petani-petani itu punya regenerasi gitu ya Pak ya, terutama di milenial gitu kan. Saat ini bagaimana Dinas juga memfasilitasi para petani khususnya seperti itu untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga bisa melakukan regenerasi petani gitu ya, termasuk petani milenial ini sendiri Pak. Iya, makasih Mbak. Jadi dua hal yang mungkin ini coba kita bedakan ya. Jadi berbicara tentang regenerasi itu kan kalau kita melihat gaya hidup generasi petani kita yang kolonial atau yang terdahulu dengan yang milenial kan terbedakan gitu. Ya Pak Nasrun gitu ya Pak Aslam ya. Kalau milenial itu kan senengnya ya dia kan sudah terpapar gadget ya, sehingga nyambut gawe itu ya sing koyo ngene resik, kemudian tidak banyak repot, uangnya banyak. Yang simpel-simpel aja gitu ya Pak. Kan begitu Mbak. Kalau kolonial itu ya karena dia memang mengandalkan fisiknya gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Dan memang karakter itu akhirnya membentuk fisik yang malah kuat gitu. Kalau masyarakat generasi kolonial gitu ya, yang terdahulu. Milenial itu yang penting lungguh, bisa interaksi dengan dunia luar, kemudian bisa banyak hal yang dilakukan, memberikan nilai tambah dan ada hasil uang itu. Nah, kita sebetulnya merancang ini tadi yang disampaikan Pak Aslam, bagaimana jagung itu tidak hanya dari aspek industri primer saja, tidak hanya menghasilkan jagung saja, tapi bagaimana jagung ini bisa diolah untuk yang bahan pangan itu kan bisa diolah menjadi tepung jagung. Tentu ini kan menjadi bahan baku untuk industri makanan di masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, juga jagung ini dibuat tepung, kemudian dibuat beras analog. Jadi beras dari bahan jagung yang dicetak seperti beras begitu ya. Ini kan untuk masyarakat kita yang memang sudah harus mengurangi beras nasi biasa itu. Nah, mereka kan beralih ke sana. Karena perasaan masyarakat yang itu tadi harus mengurangi itu kan yang penting bentuknya seperti beras, rasanya agak berbeda, tapi itu kan beras, rasanya kan seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu kan namanya beras analog begitu. Dan ini nilai jualnya sangat tinggi nih. Nanti kalau Mbak Cynthia bisa ada kesempatan waktu, coba aja di set di beberapa tempat di dunia maya itu kan beras analog gitu, bahan bakunya apa jagung gitu. Harganya mahal, 1 kilo tuh, iya 1 kilo bisa 2 kali lipat dari harga beras biasa gitu. Artinya kan itu pilihan yang bisa dilakukan. Kemudian yang lainnya juga ada yang untuk bahan atau itu yang makan jenis jenis jagung yang untuk dibuat apa? Yang emping jagung. Ada emping jagung, ada brondong gitu ya. Iya betul. Marning. Marning. Iya. Itu kan beberapa diversifikasi olahan yang bisa dilakukan. Ini kami juga memfasilitasi masyarakat kita, Mbak, untuk mengarah ke sana. Sehingga ketika kadang-kadang panen raya, harga jagung mungkin agak turun, nah itu masyarakat bisa memanfaatkan untuk diolah seperti itu, begitu. Sehingga ada nilai tambah di situ kan begitu. Nah, milenial masuk itu biasanya kan itu tadi, ada order yang bisa dijual melalui dunia maya, kan seperti itu. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kalau yang di on farm-nya generasi milenial itu yang penting mereka kan sebetulnya bagaimana bisa melakukan usaha, kemudian produktivitasnya bisa lebih tinggi, nah hasilnya bisa lebih menggiurkan bagi mereka begitu. Nah ini memang ya mau tidak mau tetap ya harus bergelut dengan lahan, dengan tanah dan tanaman gitu ya. Iya betul. Tetap itu kan seperti itu. Cuman mereka lebih modern, Mbak. Artinya
dia mungkin produktivitas hasilnya akan lebih tinggi begitu dengan pola usaha budidaya yang lebih modern ya. Ada pupuk yang digunakan berimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan, kemudian irigasinya bisa lebih optimal. Nah, itu produktivitasnya bisa menjadi lebih baik, lebih tinggi begitu. Itu yang di on farm-nya. Nah, biasanya yang tertarik itu yang generasi muda, milenial yang memang dia background-nya pendidikannya itu di pertanian begitu. Nah, seperti itu Mbak yang kita lakukan. Artinya tadi Pak Aslam sudah sampaikan, nah tentu kita harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan lembaga penelitian pengembangan, itu kan juga kami bermitra begitu, termasuk di sini dengan Polbangtan, dengan Fakultas Pertanian Gadjah Mada, itu kan ayo kita kolaborasikan yang seperti ini begitu. Nah, itu dia. Iya. Mungkin dari situ bisa menerbitkan bibit-bibit para petani milenial ya. Tidak hanya mungkin hanya di sawah saja, tapi juga bisa memproduksi jagung itu tuh bisa menjadi satu produk yang bernilai jual tinggi tadi yang seperti dikatakan Pak Aslam, menjadi produk yang lebih premium gitu agar nilai jualnya lebih tinggi gitu ya Pak. Nah, Pak Nasrun, kalau lihat di lapangannya sendiri Pak, bagaimana terkait dengan petani-petani yang mungkin Bapak juga bergabung gitu kan bersama dengan petani-petani jagung lainnya, dan saat ini kondisinya seperti apa, dan apakah ada kendala gitu selama proses dari upaya pemanfaatan jagung ini sendiri Pak? Kalau di sisi produksi maupun budidaya mungkin kita kendalanya pertama alam. Alamnya. Kondisinya ya Pak kondisinya, ya? itu alam. Alam itu ya taruhlah kayak kemarin di 2023 kan, kenapa kita mundur? Karena memang faktor cuaca tadi, itu tidak bisa dihindari lagi. Sehingga bagaimana pintar-pintarnya petani itu mensiasati, sehingga mungkin tanamannya bisa mundur. Habis itu yang kedua juga mungkin kenapa membuat jagung itu tidak berhasil? Ya mungkin ada beberapa OPT itu serang OPT yang juga membutuhkan juga biaya. Nah, sekarang terutama itu apalagi kan kita di musim-musim ya, mungkin musim namanya orang Jawa itu musim-musim tertentu itu serangannya hama ini kan gitu. Nah, gitu. Nah, apalagi kita mau masuk bulan Agustus ini, kita harus sedia payung. Nah, sebelum hujan, karena apa? Serangannya itu kan di ulat. Nah, makanya nanti kita sudah menyiapkan pestisida ulat. Supaya nanti kena tidak kena itu harus kita berikan, kita harus lakukan. Sehingga untuk mengantisipasi nanti terjadi nanti ada serangan. Nah itu. Habis itu juga nanti mungkin PT yang lain mungkin juga boleh. Ya. Tetapi juga sekarang petani, terutama kami pembudidaya itu sudah bisa memilih jenis jagung yang unggul, apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Mungkin ya tadi kualitasnya gimana, rendemennya bagaimana, habis itu tingkat serangan hamanya bagaimana. Ini kan memang kita harus pintar-pintar memilih. Itu mungkin juga sudah ada rekomendasi dari dinas, bahwa dinas itu sudah merekomendasikan kepada kami sebagai petani maupun budidaya loh. Jagung ini loh sing apik kan gitu. Mungkin gitu Mbak Cynthia. Kalau melihat tadi kondisi sekarang petani-petaninya yang saat ini di lapangan tuh, mereka rentang usianya berapa sih Pak? Apakah milenial itu cukup tertarik di dunia pertanian saat ini Pak? Kalau kita berbicara milenial itu ya susah. Susah kalau mau tertarik di tanaman pangan. Tetapi di Holti lebih banyak tertarik, ya toh Pak Heri? Iya. Karena di Holti itu ya menjanjikan sebenarnya. Tetapi kalau tanam pangan sedikit sekali yang tertarik. Karena petani itu ya apa yang disampaikan Pak Heri tadi, instan. Iya toh Pak? Instan itu ya mereka itu ya cenderung cuma mau jualan kan gitu. Nah, iya toh Pak Heri. Nah, tetapi dia tidak melihat bagaimana prosesnya sehingga ini bisa menjadi produk premium gitu ya Pak. Nah, itulah kami selalu berpikir bagaimana akan meningkatkan luasan jagung, tanaman jagung, produksi jagung ke depannya, terutama ini DIY. Sehingga kita harus berinovasi. Mungkin produk-produk apa yang akan kita bisa buat ke depannya kan itu. Inovasi apa yang kita bisa buat ke depannya. Ya tadi sudah disampaikan, mungkin tadi ada ya cuma produk-produk lokal sementara ini ya Pak. Produk lokal kayak hamping jagung, habis itu kayak marning. Sebenarnya yang juga tertarik kan sekarang di pasaran sudah banyak. Sudah banyak itu jagung masih muda tetapi itu diiris, di blender atau gimana itu dijadikan dibungkus
dengan Iya. daun apa Daun dengan jagung. kulit jagung. Heeh. Itu sumber makanan kita untuk sarapan tiap pagi itu Iya. dikukus. Itu juga ya sebagai sumber makanan kita setiap paginya untuk sarapan. Karena yo memang itu yo lokal, Iya. khas lokal dan itu juga sudah tidak mengandung kimia kan. Nah, akhirnya ya mungkin saya melihat itu ya mungkin petani-petani milenial sekarang ya walaupun kami juga menciptakan petani milenial, tetapi juga memang langsung terjun di produksi itu ya harus meyakinkan dulu. Diyakini Kita sebagai dulu yang ya. tua-tua ini kita memberi contoh berhasil apa tidak, bagaimana HPP-nya, bagaimana hasilnya kan gitu. Nah mungkin itu, Mbak. Sejauh ini gimana Pak untuk dari hasil produksi jagung gitu kan yang memang saat ini mungkin dikelola oleh Pak Nasrun, apa saja produk-produknya? Tadi mungkin ada tadi marning, mungkin ada emping jagung atau yang lainnya. Ada nggak sih Pak inovasi-inovasi lain yang diutarakan gitu para petani ataupun anak-anak milenial untuk memproduksi hasil jagungnya itu? Sekarang itu petani milenial banyak tertarik di jagung pembenihan. Nah, jagung pembenihan itu tertarik. Ada yang menyewa lahan, ditanami jagung pembenihan itu karena harganya itu sudah dipastikan, harganya sudah ada dikomunikasikan di depan, sehingga untuk menghitung HPP-nya di situ kan sudah kelihatan, sehingga nanti hasil akhirnya itu sudah ada di situ, sehingga saya menyewa lahan 1 hektar dengan harga 15 juta. HPP saya mungkin untuk menanam jagung 1 hektar mungkin 12 juta, tapi hasilnya saya 40 juta, sehingga dikurang. Sehingga hasilnya kan lebih tinggi. Tetapi kalau kita berbicara komersil, hibrida, apalagi jagung pipil itu kan kita tidak tahu sekarang, naik turun. Kalau pas panen raya apalagi itu apa yang disampaikan tadi dari Komisi B, intinya ya Jawa Timur itu kan pusatnya jagung ya Pak. Iya. Nah, kita tidak bisa bersaing. Kalau mereka panen raya, otomatis juga panen kita akan harganya kan turun. Itu tidak bisa karena itu hukum ekonomi, nah, hukum pasar. Ketika produk banyak, harga akan turun, tetapi produknya sedikit. Itu akan naik. Sehingga mungkin kita sekarang itu rata-rata petani kami itu maupun kami ya kalau kita menanam hibrida itu rata-rata untuk persiapan untuk pakan ternak. Sehingga itu ya umur 70 hari kita sudah jual. Nah, itu menjanjikan. Di samping tadi untuk pembenihan dan pakan ternak tadi. Tapi kalau untuk jagung manis juga terbatas karena konsumsi jagung manis itu tidak terlalu tinggi. Nah, tidak terlalu tinggi. Ya, mungkin itu, Mbak Cynthia. Itu dia tadi ya. Pak Aslam melihat tadi apa yang dilakukan oleh dinas untuk lebih banyak memproduksi tanaman jagung ataupun melakukan pendampingan dan juga ada tadi hambatan tersendiri dari petani jagung ini. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari dinas dan juga nantinya hambatan-hambatan ini yang dari para petani ini juga bisa teratasi, Pak? Kak, saya apresiasi teman-teman Dinas Pertanian yang dipimpin Pak Heri ini. Selama ini kan kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan kelompok tani ini sudah jalan. Jadi tadi saya atur konteksnya adalah pengembangan khusus yang produksi pertanian jagung di Yogyakarta. Tadi saya atur produksi jagung kita tentu dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ini nggak berimbang, sehingga berisiko produksi jagung Yogyakarta itu akan kemblekan karo rego ketika produksi jagung Jawa Tengah. Iya. Nah, maksud saya begini, kenapa tadi saya mengusulkan ada diversifikasi produk, diversifikasi on farm itu biar punya imunitas, imunitas ketahanan ekonomi itu dengan tadi itu diversifikasi, dimaksimalisasi. Bukan berarti sekarang tidak ada, sudah ada, cuma mungkin perlu dimaksimalisasi kaitan dengan diversifikasi produk. Dan ketika kita produknya itu meningkat, wis tiwas petani di pengarep-arep, kayak kotaan kono kae sesuk kayak jagungnya apik secara on farm gitu kan. Tiba-tiba begitu panen regane jeblok karena Jawa Tengah, Jawa Timur panen raya, maka berisiko gitu. Nah, maksud saya dengan ada diversifikasi usaha itu lebih punya imunitas, terhadap usaha tanaman jagung ini. Karena kalau tidak diberikan harapan kayak gitu,
punya imunitas begitu, nanti juga aku nanggung nandur jagung kok kayak yang kembalikan regonen gitu. Nah, diversifikasi produk ini sebagai salah satu upaya ke depan untuk dimaksimalisasi biar petani punya imunitas, punya imunitas kaitan dengan prospek ekonominya, problemnya di bidang pertanian tadi itu. Misalnya tadi kalau saya matur, Sleman dan Bantul itu cocok untuk bibit. Yeah. Di Bantul sama Sleman itu silahkan dimaksimalkan produksi pembibitan itu. Iya. Sehingga kalau bisa kita bisa mengintervensi Jawa Tengah, Jawa Timur. Yeah. Kita bisa mengintervensi bibitnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Jawa Timur nanti bergantung bibitnya dari Jogja misalnya. Jadi jangan kita yang bergantung pada mereka. Gitu. Iya, betul. Kalau bisa kita mengintervensi mereka, kita yang asalkan produk bibit kita itu bagus itu, saya percaya dengan Mas Heri dan kawan-kawan dan seperti beliau ini untuk bagaimana nggawe bibit sing unggul banding liya-liyane itu saya yakin bisa. Yogyakarta ini gudangnya SDM, Betul. Sehingga kalau kita diintervensi produksi oleh provinsi yang lain, ya kita mengintervensi juga harga ke provinsi yang lain, kita intervensi dari bibitnya. Iya. Gitu. Sehingga dari sisi produknya itu kita punya ketergantungan diintervensi oleh provinsi yang lain, daerah lain. Untuk yang bibit ini kita justru mengintervensi mereka. Dan kita punya lahan, yang irigasi teknisnya memadai. Meskipun jagung tidak membutuhkan cukup banyak air ya Mas ya kalau jagung tidak cukup. Tapi Sleman dan Bantul ini kalau kita bicara tadi angka 70 sekian lahan beririgasi itu ya sing oke pancen Bantul karo Sleman. Jadi sebaran angka 70 sekian itu sing oke Bantul karo Sleman. Tertinggi Sleman. Betul. Oke, Sleman. Betul. Nomor 2 Bantul. Nomor 3 Gunung Kidul. Kulon Progo. Kota sing ra duwe. Nah, Sleman tertinggi. Sebaran luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang beririgasi teknis tadi itu. Itu kalau tadi saya matur ke depan dimaksimalisasi kaitan dengan diversifikasi produk, kemudian diversifikasi usaha pertanian, khususnya jagung ya. Kalau di sini kita diskusinya tentang jagung karena di Yogyakarta ini kalau on farm-nya saya husnudon. Wong Jogja ini bertani top. Iya betul Pak. Bertani top. Itu betul. saya sudah banyak diskusi ke beberapa pakar, beberapa tokoh itu. Percaya nek Jogja itu nek on farm-nya, petaninya top nek on bertani. Tapi memang kendalanya salah satunya bibit. Misalnya Bawang merah di kawasan Bantul Selatan itu. Kretek. Itu on farm-nya, petaninya bagus, pembudidayanya bagus. Tapi kaitan dengan bibit, mereka masih bergantung dengan daerah lain. Nganjuk. Masih bergantung dengan Nganjuk, masih bergantung dengan Brebes itu bibitnya. Demikian juga tembakau. Tembakau itu kalau on farm-nya bagus. Di Biayi Imogiri, Silo, kemudian Pleret itu nandurnya bagus. Tapi karena bibitnya yang kurang maksimal, maka kemudian produknya juga nggak maksimal. Yang ditempuh, saya apresiasi yang ditempuh teman-teman Dinas Pertanian akhir-akhir ini melakukan pendampingan petani tembakau, khususnya bibit, yang belajar ke Klaten. Ternyata bibit yang ditanam di Klaten itu beda dengan yang ditanam di Jogja. Sehingga kemarin pada periode yang lalu itu ada panen raya Pak Gubernur, itu uji coba bibit baru. Dan memang dari sisi godongnya luwih jembar, kemudian jumlah daunnya itu lebih banyak. Sekali lagi, nek nggone bertani, wong Jogja top. Betul. Tapi memang harus tadi itu, di diversifikasi usahanya, diversifikasi produknya itu. Biar keberlanjutan ketahanan pangan di Yogyakarta ini bisa berkelanjutan.
Berarti ada faktor yang mana dulu nih Pak yang didahulukan untuk peningkatan sarana itu? Tadi kan ada SDM juga. Apakah faktor itu yang utama ataupun ada faktor lainnya untuk membantu menunjang itu Pak? Kalau SDM tadi ya sudah matur. Petani Jogja itu top. Nek kon bertaninya top. Petani jagung, petani apa padi, saja top. Skillnya tuh Skillnya oke ya. Gitu. Karena kita punya lahan terbatas, kemudian kita punya ketergantungan harga dengan Jawa Tengah, daerah lain gitu kaitan dengan jagung khususnya ini. Ini biar kita punya imunitas ketahanan berusaha khususnya di bidang jagung itu, maka diperlukan diversifikasi usaha. Salah satunya misalnya tadi nek bicara jagung itu kan kaya wit kambil Mbak Cynthia. Apa-apane payu. Jadi jagungnya payu, godongnya payu, batang pohonnya juga payu, bisa untuk pakan ternak. Padha karo wit kambil blarake ya payu, nganti tekan sak oyot. Itu kambil. Nah, jagung itu kan juga begitu. Jagung itu pak buahnya, godongnya, pohonnya saja itu bernilai ekonomi, sehingga tidak berlebihan kalau Dinas Pertanian juga mengkonsentrasikan upaya ketahanan pangannya itu selain padi kedelai juga jagung. Karena memang potensi ekonomi jagung itu sangat tinggi. Oke, baik. Nah, ke Pak Heri lagi nih Pak. Dari Bapak ini sendiri untuk terhadap kontinuitas produksi seperti itu Pak, apakah hal yang mendukung perbenihan dan juga ketersediaan bahan pakan itu sendiri seperti apa? Kalau berbicara kontinuitas ya, jadi kita melihat kondisi yang ada di Jogja. Artinya tadi kan sudah disampaikan Pak Aslam, sampaikan oleh Pak Nusron bahwa karakteristik kalau Bantul, Sleman itu kan ya cocok, sumber airnya bagus, lahannya subur, cocok untuk perbenihan bibit begitu ya. Nah, Gunung Kidul itu untuk produksi. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kontinuitas, itu kan tentu kalau biasanya itu digunakan untuk kontinuitas dalam konteks sebagai pakan ternak begitu. Nah, sehingga bagaimana ternak itu bisa mendapatkan sumber pakan yang lebih lestari atau berlanjut kan begitu. Nah, pada saat tanam jagung ya kita di tebonnya daunnya itu kan bisa digunakan untuk pakan. Kemudian ketika padi itu kan pada saat musim penghujan, nah dia tentu punya jenis pakan yang lainnya, kan itu ada odot, ada apa. Jadi kalau konteks kontinuitas untuk kebutuhan ternak, itu kan ada pola dinamika dari masing-masing komoditas atau jenis tanaman yang atau pakan yang digunakan untuk ternak kan begitu. Artinya meskipun pada saat musim penghujan masyarakat tanam padi, itu nanti ada pilihan jenis pakan yang lainnya kan begitu. Seperti itu. Kemudian kalau yang yang dikonsumsi, kalau itu kaitannya dengan off-farm, nah itu kan ketika pada saat musim panen itu kan produksi jagung banyak. Nah, itu kan bisa diolah jadi produk tadi tepung jagung, terus dibuat beras analog. Nah, itu kan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama gitu. Faktanya kan kebutuhan yang seperti ini dari waktu ke waktu kan semakin meningkat begitu. Dan kita bisa memenuhi itu, artinya musim paceklik pun mereka sudah punya stok seperti ini. Artinya kontinuitas kebutuhan masyarakat terkait dengan beras analog yang bersumber bahan baku jagung itu bisa disiapkan begitu. Itu yang ada di masyarakat kita begitu. Kemudian kalaupun itu nanti turun, itu biasanya ada Pak Aslam ya yang bahan baku lainnya, misalnya bahan baku singkong begitu. Jadi beras analog itu kan bahan bakunya macam-macam, Mbak. Tidak dari padi, tidak dari beras, tapi dari sumber yang lain. Bisa jagung, bisa singkong, bisa yang lainnya begitu. Prinsipnya karena beras itu sudah menjadi kebutuhan pokok, sehingga kadang-kadang masyarakat itu kan ya harusnya beras itu, padahal itu bisa jadi bukan beras, itu
mungkin jagung atau itu ketela. Dari bahan jagung yang bentuknya digawe kayak beras. Kayak Iya, beras. betul. Nggih. Iya, iya. Ya, namanya beras analog begitu. Nah, itu contohnya gitu, Mbak. Nah, kalau kita Rupanya beras rasanya jagung. Jadi beras mas. gitu. Beras jagung. Soalnya sih bentuknya beras. Betul. Sekarang banyak juga ya untuk beras-beras jagung di pasaran, udah Banyak. masuk juga di toko modern pun juga sudah masuk di situ. Iya. ya, Makanya Pak, ya? namanya tetap dibikin namanya beras. Beras jagung. Tapi belakangnya ada jagungnya gitu ya. Beras jagung. Dan itu malah di pasar modern, Mbak. Iya, Karena makanya. orang yang Saya sudah sadar bahwa saya harus mengurangi konsumsi nasi Ya, atau nggih. dari beras itu kan justru orang yang mungkin sudah ya levelnya sudah paham itu ya. Itu kan memang pasarnya biasanya di pasar-pasar modern begitu. Pilihannya Iya. jagung. Iya, iya. Berarti cukup luar biasa ya Pak ya untuk terkait dengan kontinuitas itu sendiri ya Pak ya. Iya. Mhm. Iya. Ada hal lain mungkin dari dinas untuk mendukung para petani ataupun produksi-produksi jagung ini agar nantinya mungkin nilainya yang jauh lebih bermanfaat gitu Pak, lebih Iya. premium gitu. Iya. Ada nggak? Itu tadi kami matur di awal bahwa kami bekerja sama dengan Litbang, bekerja sama dengan kampus. Itu kan biasanya ada program, ada produk-produk baru olahan. Iya. Jadi ada yang memang diversifikasi pangan, ada yang lainnya. Nah, ketika seperti ini, biasanya kan ada, kalau kami itu ada yang namanya pekan silaturahmi begitu. Kita dengan kampus, kita datang ke sana, kemudian ada hal-hal yang baru yang disampaikan. Banyak hal, salah satunya juga termasuk dengan jagung tadi, pangan jagung, kemudian dengan TP itu ya dengan olahannya, teknologi pertanian itu Mbak, seperti itu. Secara prinsip kalau kami itu sebetulnya bagaimana membantu memfasilitasi masyarakat kita biar mereka itu punya pilihan yang lebih bervariatif untuk melakukan aktivitasnya. Jadi contoh ketika ini kayaknya musim seperti ini itu cocok untuk tanam cabai, masyarakat menanam cabai. Kemudian harganya kan bagus karena sekarang ini model lelang, kemudian juga model yang mungkin tidak panen raya banget. Ketika ada panen raya, harga cabai itu agak merangkak turun, mendekati BEP itu kita ada kerjasama dengan KWT gitu Mas Susron ya. Iya. Nah, KWT itu diminta untuk menyiapkan olahannya. Udah itu produksi seperti cabai yang berlimpah itu yang harganya sudah mau mulai turun, dibeli saja, disimpan, kemudian nanti diolah jadi sambal yang bisa dikolaborasikan dengan misalnya ikan dari sambal tuna, ada sambal cumi, ada sambal teri dan lain sebagainya. Itu kan sebagai satu contoh seperti itu. Nah, di jagung juga demikian. Ini harganya kok sudah mau turun. Nah, udah untuk tebon itu jelas laku ya Pak ya. Wah, kalau tebon ya mesti. Iya. Apalagi musim kemarau, Pak. Betul itu Mbak. Dan saya lihat itu di kelompok petani milenial kita tuh itu Mbak. Jadi dia itu malah menyiapkan nutrisi untuk pakan ternak. Jadi kalau yang lain beternak untuk menghasilkan pendapatan, udah saya menyiapkan lahan-lahan tebon, lahan jagung yang diolah, ditambah dengan konsentrat tertentu, jadi complete feed, pakan yang komplit, tambah mineral, tambah vitamin. Nah ini kan formulasi ini kan bagus. Nah difermentasikan, dia jual paketan per plastik pack itu nilai jualnya tinggi. Nah dia kan karena bisa memberikan jaminan bahwa ini memberikan nutrisi yang baik dan pas untuk ternaknya, sehingga meskipun harganya agak tinggi, tapi nanti efeknya juga akan bisa pertumbuhan bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah kita di lapangan juga demikian. Kalau trennya nanti kira-kira kok ini harga mau jatuh ini, daripada jatuh udah di model tebon gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ini pelakunya Mbak yang artinya paham betul yang seperti ini. Kecuali kalau yang di perbenihan. Kalau perbenihan kan enggak ya Pak ya. Perbenihan itu kan memang sudah ada transaksi kerjasama dengan swasta. Mereka sudah ada Kesepakatan harga di awal. Kesepakatan itu kan enggak masalah gitu. Sehingga dia tanam saja tahu kira-kira prediksi nanti Hasilnya berapa? Hasilnya berapa sudah kelihatan. Tanamnya produktivitasnya berapa, nanti sudah dapat uang sekitar berapa gitu. Itu kan sudah ada kontrak. Yang seperti harus kita kuatkan. Artinya kita mempertemukan petani dengan mitra industri seperti itu. Kemudian yang ini yang pelaku penghasil tebon, ini yang lainnya begitu. Sehingga
nanti kan semua bisa berkembang bersama begitu Mbak. Yes, seperti itu. Saya kembali lagi ke Pak Narsun ini Pak. Menurut Bapak sendiri untuk prospek ke depannya nih Pak. Prospek ke depannya yang baik untuk mendukung juga luas tambah tanam jagung ini seperti apa Pak? Pertama, kalau kita berbicara di hibrida maupun komposit, tadi sebenarnya harapan saya nanti pemerintah mungkin lewat olahan konsentrat di Yogyakarta itu sendiri. Karena apa? Ketika kita sudah punya pabrik sendiri, otomatis untuk mengatasi tadi mungkin harga turun, kalau kita beli sendiri oleh Pemda ataupun nanti mungkin sifatnya koperasi, itu kan bisa terjamin harganya kan gitu. Sehingga mungkin ketertarikan tadi petani-petani tadi mungkin tidak bisa keanjlokkan harga walaupun itu diserang dari Panen Raya Jawa Timur, apa Jawa Tengah, kita berdikari sendiri gitu. Khusus di DIY itu harapan saya. Habis itu juga yang kedua untuk di pembenihan paling tidak itu harapan saya Yogyakarta punya benih sendiri. Jadinya diproduksi di Yogyakarta, punya brand. Itu harapan saya. Karena memang itu kendala kita itu orang pembibitan atau kita orang pembudidaya selama ini kan indukannya sebenarnya. Kalau kita sudah punya indukan itu ya kita memproduksi sendiri tidak ada masalah dengan brand kita. Tetapi kita harus meyakinkan apa yang dikatakan dari DPR tadi, bagaimana mungkin kualitasnya, bagaimana nanti purity-nya, bagaimana nanti daya tumbuhnya. Ini kita harus perhatikan, kita harus ketat di uji mutunya itu. Sehingga kita menghasilkan bibit yang unggul, yang bersaing tadi. Mungkin ya mudah-mudahan ke depannya ini bisa terwujud bahwa kita Jogja itu mandiri benih. Itu yang diharapkan Pak Gubernur Jogja itu mandiri benih. Nah, kalau bisa ya kita mandiri benih apa? Jagung ini. Ini prospek yang bagus. Karena Jogja itu kan rebutan, Mbak Cynthia, rebutan. Rebutan beberapa perusahaan yang masuk di Jogja. Kita itu sebenarnya cuma ajang untuk pembibitan, tetapi kan hasilnya itu lari ke Jawa Timur. Nah, ini kita harus buktikan kepada pemerintah bagaimana pembenihan ini kita harus mempunyai produk sendiri. Jogja istimewa kan gitu. Nah, ini juga kita sudah mencoba ya Pak Heri ya. Ini kan kita mencoba mungkin di tahun 2024 ini. Walaupun itu kita baru bermitra dengan perusahaan, nah, tetapi yang kita ambil nanti mungkin ilmunya, kan gitu. Nah, di 2024 lewat Banggup ya Pak. Nah, lewat Banggup, lewat BKK Madurejo ya kita mulai mengembangkan mungkin ada proyek 50 hektar untuk pengembangan benih di Prambanan, sehingga ini benar-benar kita kawal. Habis itu juga bagaimana nanti outputnya bagi petani, sehingga nanti ketertarikan ini kan petani itu kan ya kalau sudah outputnya ada ya, outputnya ada, peningkatan hasilnya meningkat dengan adanya program ini, otomatis kan petani mesti keberlanjutan tadi mesti ya, aku ya pingin ikut, nah, aku ikut nanam kan gitu. Nah, sehingga mungkin ke depannya ya saya di pembenihan saya ya cita-cita saya harus Jogja itu punya pabrik benih sendiri ya Pak. Oke, sekarang sudah diproduksi di Yogyakarta benih, tetapi bagaimana olahannya, mau diolah, pengepakannya, pengemasannya, itu yang kita impikan. Sehingga mudah-mudahan nanti dalam diskusi ini ya ke depannya ini bisa diatensi oleh DPR maupun dari Dinas Pertanian, bagaimana menuju tadi, supaya nanti bagaimana menuju nanti mungkin olahan tadi, pabrikan tadi, bagaimana kita kemas di Jogja, kita produksi di Jogja, kita jual tadi mungkin ada intervensi nggak Pak? Ada intervensi nanti kita jual Jawa Timur, Jawa Tengah dengan produk Jogja. Itu mungkin itu Mbak Cynthia. Iya, kalau support sendiri mungkin dari pemerintah DIY terkait dengan dukungan para petani jagung saat ini seperti apa Pak? Sekarang ini sementara pertama kalau untuk hibrida itu ada bantuan benih. Bantuan benih, habis itu juga kemudian ada bantuan pupuk ya, tapi tidak terlalu, ya cuma intinya stimulan aja. Nah itu, tetapi itu di-plotting pada daerah-daerah tertentu, sehingga itu tidak bisa merata, sehingga itu ada plotting mungkin Gunung Kidul, karena sentra produksi itu kan Gunung Kidul, sehingga mungkin Gunung Kidul itu memang diprioritaskan. Sehingga ini memang ke depannya ya kita berpikir bagaimana kita di sentra-sentra produksi ini bagaimana kita mengembangkan pabrikan tadi. Pabrik tadi ya paling tidak ya kita punya pabrik pakan ternak sendiri ya Pak. Nah, ini kalau sudah punya pabrik pakan ternak sendiri, apalagi sekarang itu pakan ternak kan kebutuhan pakan ternak apalagi tadi untuk kambing, sapi itu juga kan
dari tebon tadi itu kan 50-60% karbohidratnya yang dibutuhkan. Sehingga mungkin campuran yang lain itu cuma berapa persen. Nah, mungkin dari tebon maupun tadi dari jungle-nya itu bisa difungsikan, tetapi nanti dari segi mungkin jagungnya itu sendiri kita bisa kombinasikan mungkin dengan pabrikan tadi. Sehingga ya saya senang kalau Yogyakarta itu sudah punya pabrik jagung, pengolahan jagung untuk pakan ternak. Habis itu punya pembenihan sendiri, yo harapan kami di situ, Mbak Cynthia. Itu dia tadi. Semoga saja bisa segera terwujud ya Pak ya untuk hal tersebut nanti di kemudian harinya. Baik, untuk yang terakhir ini kan kita sudah membahas banyak hal tadi kan ya terkait dengan pemanfaatan jagung dan juga upaya dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti itu. Nanti harapan kedepannya seperti apa untuk dari Pemda DIY sendiri, baik dari dinas ataupun dari DPRD, nantinya juga untuk para petani jagung ini seperti apa dan bagaimanakah nanti menghubungkan juga nih Pak antara buyer atau pengepul dengan petani untuk menampung hasil panennya itu. Mungkin dari Pak Heri dulu. Makasih Mbak. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Nusron sama Pak Aslam tadi ya. Jadi mereka yang tadi sampaikan harapannya nanti ada brand jagung yang dari Jogja gitu ya Pak ya. Iya. Kalau Jogja gitu ya. Kalau saya itu kan kami di pemerintah itu kan bagaimana memfasilitasi keinginan masyarakat. Tentu kalau itu hal yang baik. Misalnya menjadi produsen sendiri yang bisa dijual keluar maupun memenuhi kita, namanya saja kan Jogja ini kan Jogja pusat benih atau Jogja pertanian itu harapannya kan ke sana begitu. Nah nanti tentu kami akan membantu memfasilitasi Mas Kasron dan teman-teman begitu Bu. Artinya untuk fasilitasi mereka, kemudian juga dukungan, kalaupun ada yang harus dikolaborasikan dengan institusi atau pihak lain, industri, pabrikan dan lain sebagainya, kami siap mengkomunikasikan yang seperti itu. Gitu. Karena kan kadang-kadang perlu ada media di kita gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kami paham Pak Nasrul itu potensinya seperti ini dan lain sebagainya begitu. Kemudian pabrikan atau industri itu juga punya kepentingan bakal seperti ini. Nah kadang-kadang kalau ketemu sendiri susah, nggak gaduh gitu. Kalau dengan kita kan sama-sama mitra, kita undang, duduk bersama, kemudian ngopi, diskusi begitu, kemudian bisa gaduh. Artinya kadang-kadang perlu ada mediasi seperti itu. Nah, peran kami itu seperti itu, Mbak. Jadi tentu ini kita dukung kalau memang mau kita kuatkan ya Pak ya, jadi mandiri benih gitu Mbak. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang jelas kalau kami melihat jangan sampai ada ibaratnya limbah sisa dari jagung usaha budidaya tanaman jagung tadi. Ya, klobotnya aja kan laku. Kalau dulu itu untuk bungkus apa Pak Jinan? Rokok, klobot. Dulu ya. Kalau sekarang untuk pakan ternak itu malah senang Pak. Iya, betul. Jadi itu kan seratnya Mbak. Jadi dari dulu sampai sekarang itu harusnya itu nggak ada limbah sisa dari usaha budidaya jagung. Tentu harapannya kan bisa zero waste. Semua termanfaatkan kan begitu. Jadi siklus usaha budidayanya kan lancar. Nah, nanti bisa untuk pakan ternak, ternaknya ada produksinya, kemudian spesiesnya, kotorannya, urinnya bisa dibuat pupuk untuk tanaman jagung sehingga siklus itu kan berjalan berputar secara optimal. Inilah yang tentu kita kembangkan. Kalau Pak Gubernur atau Ngarsa Dalem itu kan selalu menyampaikan itu kembangkan lumbung Mataraman dengan model pertanian terintegrasi. Harapannya demikian, Mbak. Terima kasih. Siap, baik. Pak Aslam, monggo dilanjutkan lagi, Pak. Saya update saja. Jadi begini, potensi pertanian Jogja itu kalau tadi saya matur banyak-banyak itu bukan berarti halusinasi ya. Produksi pertanian kita yang sudah ekspor itu banyak. Binaan fasilitasi dari Dinas Pertanian. Misalnya sektor perkebunan, kita sudah ekspor gula semut. Kita sudah ekspor kopi. Kita ekspor kopi. Itu sudah ekspor. Gitu. Nah, maksud saya, kalau tadi saya matur kaitan dengan khusus produksi jagung ini, kenapa tidak? Gitu. Kita secara kuantitasi mungkin tidak banyak, baik lahan maupun ininya. Tapi kita punya banyak potensi yang bisa mengolah yang secara kuantitasi ini tidak banyak menjadi nilai ekonominya tinggi. Misalnya kita punya perguruan tinggi banyak yang bisa untuk kolaborasi. Jadi intinya adalah suka nggak suka,
kalau kita mau ke sana itu ya kolaborasi. Kolaborasi, kemudian tadi itu oleh siapa? Misalnya memajukan usaha bidang pertanian, diversifikasi usaha, diversifikasi produk itu oleh siapa? Ya oleh petani, oleh Mas Nasrun dan kawan-kawan. Iya, betul. Pemerintah daerah itu hadir memfasilitasi, bukan sebagai produsen. Gitu. Jadi Iya, pemerintah bukan kemudian pemerintah sebagai produsennya. betul. Jadi pemerintah itu hadir itu memfasilitasi, mendampingi mereka, mendampingi petani. Tentu yang namanya mendampingi itu orang ngukup gitu. Maksud orang kok nandangi sekolah kita kan tidak bisa apa ya Mas ya. Jadi saya pemerintah daerah itu memfasilitasi, mendampingi. Artinya jangan kemudian terjemahkan produksi pemerintah daerah. Jadi posisi pemerintah daerah itu memfasilitasi, mendampingi. Tadi Mbak Hari sudah ngerti kira-kira apa konsep dari petani kaitan dengan mandiri benih itu. Nah, kemudian yang bisa difasilitasi pemerintah daerah apa? Gitu. Itu yang perlu kita diskusikan ke depan. Jadi jangan sampai ada pemahaman, diskusinya wes ngumpluk ngene iki terus pemahamannya sing produksi kemudian pemerintah daerah. Bukan. Jadi konsep ini tadi itu adalah pemerintah daerah hadir memberikan fasilitasi, memberikan pendampingan, kalau kemitraan dan sebagainya, membangun relasi kolaborasi dengan perguruan tinggi, itu pemerintah hadir di situ. Itu sehingga tadi saya matur harus ada goodwill juga, semangat juga dari teman-teman petani. Gitu. Jadi kalau mandiri benih itu hanya diteriakkan, tapi tidak dieksekusi, tidak digerakkan, nggak jalan gitu. Iya. Gitu. Posisi pemerintahan daerah itu ya hadir memfasilitasi. Memfasilitasi itu tentu sekali lagi bukan ngukup, gitu, bukan memproduksi. Betul. Gitu. Baik, dilanjutkan dengan Pak Narso. Ingin seperti apa nantinya harapan-harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depan, terutama tadi petani-petani kita kan sekarang itu harus memberi pemahaman. Memberi pemahaman bagaimana supaya mendapatkan produksi yang maksimal sebenarnya. Selama ini kan juga kadang petani-petani kita kan waton gitu Pak. Waton, tetapi kita di Jogja itu kan, sekarang lahannya sempit. Ketika lahan sempit itu bagaimana kita mengembangkan supaya nanti hasilnya produksinya lebih tinggi. Sehingga kami itu sendiri selalu mengedukasi petani kami. Ada beberapa cara. Pertama yang satu adalah yang biasa kita sebutnya 4T kalau kita. Nah, cara memilih bibit kan gitu. Nah, cara memilih bibit itu bagaimana bibit yang unggul itu kan kita harus tahu. Kalau kita ketika berproduksi kan otomatis kan kita harus tahu tujuannya kita itu mau dijual tebon, apa mau dijual jagung pipil, apa nanti itu pembenihan. Ketika itu jagung pipil berarti kita harus menggunakan hybrid jagung yang potensi rendemennya tinggi kan gitu. Tapi ketika kita jual tebon, bagaimana kita melihat potensi jagung hybrid ini batangnya gede dan rasanya manis kan gitu, yang disenangi oleh hewan, kan gitu. Habis itu juga harus tepat cara, itu diberi pengertian, carane pemupukannya bagaimana, carane mengairi bagaimana, itu harus diberi pengertian. Bukan waton diairi sampai, karena jagung itu kan, memerlukan air, tapi bukan tumpuan air, sehingga itu cuma secukupnya saja. Habis itu juga kita harus pengertian, tepat dosisnya. Dosisnya tadi apa? Penggunaan pupuk. Kita harus tahu fase itu apa, fase apa saja dibutuhkan. Fase vegetatif itu kira-kira pupuk apa yang dibutuhkan kan gitu. Fase generatif itu kira-kira pupuk apa yang dibutuhkan. Itu kita harus beri pengertian kepada petani. Kalau kita tidak berikan edukasi itu kan selama ini juga sudah ada. SL, tapi juga selama ini juga mungkin yang kurang dari kami itu SL jagung belum ada Pak Heri. Siap nanti. Nah, mungkin ke depan ada SL jagung. Supaya itu tadi kita harus memberikan edukasi kepada petani bagaimana untuk meningkatkan produksinya. Habis itu juga tadi tepat caranya. Caranya kayak apa?
yo tadi yo wayane pemupukane. Habis itu tepat waktunya, waktu pemupukan itu sebenarnya itu berapa HST atau pemupukan pertama? Pemupukan kedua itu berapa HST? Itu harus tepat waktu. Nah, contoh pemupukan pertama itu kalau kita di jagung ada yang pemupukan itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Habis itu juga dosisnya juga yo kadang lebih tinggi. Kalau umpama pemerintah sekarang itu kalau kita mengambil dari RDKK ya kebutuhan jagung kan cuma 25 kilo per 1000 meter untuk N-nya, 30 kilo untuk NPK-nya. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat kan per 1000 meter itu kadang menggunakan 50 kilo nitrogen, 50 kilo NPK. Lebih besar ya, lebih banyak. Karena jagung itu sifatnya tanaman rakus terhadap pupuk. Sehingga mau produksi lebih tinggi berarti ketersediaan pupuk itu harus terjamin. Nah, kan itu. Nah, ini memang itu yang kita harapkan dari pemerintah mungkin tadi apa yang matur sama Pak Heri tadi mungkin edukasi petani lagi. Nah, SL bukan saja nanti mungkin SL Brambang, SL cabe, gitu nggih Pak. Asalnya paling tidak SL jagung supaya juga kita mengedukasi petani itu tentang ketepatan untuk SOP dalam membudidaya tadi sehingga nanti yang kita berikan itu edukasi semacam ini sehingga nanti agar meningkatkan produksinya. Mungkin gitu Mbak Cynthia. Itu dia tadi untuk peningkatan produktivitas jagung di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga semuanya juga terrealisasi berkat seluruh kerjasama dari masing-masing stakeholder dan kita doakan juga DIY juga menjadi satu percontohan juga. Tidak hanya mungkin Jawa Timur tadi ya, tapi daerah istimewa Yogyakarta pun juga bisa memproduksi jagung lebih banyak lagi. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Heri dari PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Pak Aslam dari Sekretaris Komisi B DPRD DIY, dan juga Pak Narsul selaku petani pembudidaya jagung juga di Sleman. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu untuk kedepannya. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bertemu lagi untuk kesempatan selanjutnya. Saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.